Minasan, konnichiwa. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kaligrafi Jepang. Minasan pasti tidak asing kan dengan kata shuji dan shodo. Lalu, apa perbedaannya? Sebelum itu, yuk kita simak sejarah dari kaligrafi Jepang. Sejarahnya, kaligrafi ini dapat dilihat dari penciptaan huruf-huruf Cina yang dimulai pada 2000 tahun yang lalu. Setelah melalui banyak perubahan, huruf-huruf tersebut dibawa dan diperkenalkan ke Jepang pada abad ke-6 dengan nama yang sering kita kenal dengan istilah kanji. Lalu, ada tokoh pendeta dari Jepang bernama Kukai yang berkelana ke negeri Cina untuk mempelajari seni kaligrafi Cina lebih dalam dan kembali ke Jepang pada abad ke-9. Setelah ia kembali, Kukai pun mulai membuat skrip fonetik hiragana dan katakana yang kemudian berkembang menjadi kana yang dipakai pada saat ini. Pada abad ke-10, kaligrafi ini mengalami perubahan gaya karena ada ahli kaligrafi Jepang bernama Onono Michikaze yang membuat kaligrafi Cina dengan mengubah gaya dari yang kotak-kotak menjadi banyak lekukan dan kurva, menjadikannya populer di kalangan petinggi Jepang pada masanya. Hal ini kemudian tetap dijaga dari tahun ke tahun, bahkan ketika abad 16 di mana kaligrafer Honami Koetsu mendapat julukan kaligrafer jenius oleh Shogun Tokugawa Ieyasu. Nah, itu dia sejarah dari kaligrafi Jepang. Lalu, apa ya perbedaan shodo dan shuji? Yuk kita simak. Yang pertama, shodo. Sesuai dengan kanjinya, shodo, jalan dari penulisan. Shodo merupakan seni kaligrafi yang gunanya untuk mengekspresikan perasaan atau emosi penulis melalui tulisan. Walau memang ada peraturan tertentu yang harus diperhatikan, shodo sendiri adalah seni kaligrafi yang cukup bebas dalam prosesnya. Yang kedua adalah shuji, sesuai dengan kanjinya yaitu mempelajari huruf. Shuji sendiri menitik beratkan prosesnya untuk melukiskan huruf-huruf sesuai dengan aturan baku tanpa merubah bentuknya sesuka hati, mulai dari urutan garis, teknik, tipis tebal, juga besar kecil. Selanjutnya, yuk kita kenali barang-barang apa saja yang dibutuhkan dalam membuat kaligrafi Jepang. Yang pertama dan yang paling penting harus dimiliki adalah fude atau kuas. Lalu ada suzuri atau bak tinta. Selanjutnya ada bunchin. Bunchin digunakan untuk menjadi pemberat kertas agar kertas tidak berterbangan. Lalu ada sumi atau tinta. Selanjutnya ada hanshi. Kertas hanshi ini jauh lebih tipis daripada koran. Oleh karena itu, dalam membuat kaligrafi Jepang tidak boleh ada penambalan, jadi harus sekali gores. Dan yang terakhir adalah shitajiki atau alas kertas. Shitajiki digunakan agar tinta tidak menembus ke lantai. Setelah itu, yuk kita simak apa saja teknik dasar penulisan dalam membuat kaligrafi Jepang. Yang pertama dan paling dasar adalah ten atau titik. Yang kedua, yoko atau garis horizontal. Yang ketiga adalah tate atau garis vertikal. Yang keempat ada hane. Yang kelima ada ore. Yang keenam ada hidari harai. Dan yang terakhir adalah
Miki Harai. Nah, itu dia beberapa penjelasan mengenai kaligrafi Jepang. Semoga bermanfaat ya.